يا رمضان عدت إلينا بالأنوار أسر علينا بالعلم والدين والدنيا والآخرة ربي يسر لنا ولا تعسر علينا بالعلم والدين والدنيا والآخرة ربي يسر لنا ولا تعسر علينا بالعلم والدين والدنيا والآخرة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, alhamdulillah, as'alukallah al-ijabata wal inayata wa barakata wa rahmata wa ridha fid dini wad dunya wal akhirah. Bibarakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in, bibarakati salati ala nabi ajma'in, bibarakati jami'in al-kiramil ajam ajma'in, bibarakati jami'in wa'inat khairi ajma'in, bibarakati al-Qur'anil azim wa rasulil karim wa bihaqi bididadin wa bisindabika ya rabbil radi tabriz billahi katawana أولا وآخرا دائما أبدا وببركة جميع الأنبياء والمرسلين ولأصحاب رسول الله أجمعين وببركة جميع علماء العاملين والقراء وأئمة الحديث والمفسرين وسادتنا سفية المحدثين وببركة جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها بارها وبارها خصوصا إلى سر قريتنا هجبان dan الإمام الكتب والحبيب عبد الله بن علي الهريدي كرامة panjang وأصولهم وفروعهم وجميع رواتهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ونعوذ خصوصا إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها بارها وبارها خصوصا إلى جميع مقاصدنا وحاجاتنا وقوي إيماننا وإسلامنا وإحساننا وسائر أجسادنا ظاهرا وباطنا وحسنا بقواتك العظيم يا رب أولا وآخرا دائما عبدا وببركة سيد هذا الكتاب جندراري للإمام العلامة البحر الصحامة الشيخ إبراهيم الباجري في التوحيد والإمام والفحامة الشيخ محمد نووي البنتني نفعنا الله بهما في دارين آمين يا الله يا رب العالمين. أولا واهرا دائما عبدا شيخ لله لهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillah berkabul wa tamam kulli syai. Sudah selesai? Ya. Itu bunda sampai mana awal terus anak mana sampai mana? Anak. Gitu ya. Itu sampai mana sih? Sampai mana? Sampai iya. Lihat barisnya. Iya lihat barisnya kak. Ini minyak pulpen apa bu? Tutupnya. Wah, ini bisa mana? Abdi. Bukan Abdi. Itu utangin bro. Di sebenarnya dibanderol. Iya. Oh iya ya. Ya Allah tadi lu bilang kata dia udah ambil kata lu udah Oh ya Pak nih, tuh di sini ya di bawah ya, bawah bonda. Pak.
ini apa? Nah, itu punya Lita. Berapa? Ya. Iya, iya. Lapor jadinya ponsel. Ya. Siapa sih? Oh, serius hati-hati ya. Terus siapa ya? Ini kita mana? Iya. Si kecil, si bawah, si kecil, si besar ya. Jam berapa? Ada berapa lagi? Ada dari habis Balita dengan banyak tidur balita. Terus sama oh lupa. Iya, barengin aja. Giliran dia ke depan. Bagus. Jadi yang ini bajau. Kopi ya itu. Amma ba'du fa'ashatu ala risalatil salam ala matil Siapa yang belum? Oh benar. Soalnya orang yang rajin ngaji tahu dia bergaul disampur sama orang yang gak benar, jadinya juga gak ngaji lagi. Benar nggak? Penyakit awasnya biasanya. Nanti kan nanti punya kasih. Dan malah jadi kesasar lagi. Bang Adit, bos berkebasi. Iya, salah itu. Salah. Terus tetapnya. Salah dikit. Makasih sama. Ya, kita berapa? Enggak berat. Lain. Iya, jadi. Iya. Enggak beda-beda. Iya beda. Untungnya kalau yang ini Surat TBS dulu. ini nggak usul dan terpaksa sama itu ya mungkin itu ya selin itu perhatikan aktifnya jangan apa namanya masa bodoh ya jangan masa bodoh kasihan orang yang sudah dapat hidayah terus tiba-tiba hidayahnya hilang gara-gara diajak sama temannya yang nggak benar, ya kan? Tadi nggak ngaji, akhirnya jadi nggak ngaji lagi. Nah, ini bahaya. Sekelas kibar siswa aja yang muridnya 60.000 kena pengaruh teman yang nggak benar, apalagi kita, betul tidak? Makanya harus hati kasihan ya. Oke, sudah semua. Coba dibuka kitabnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Dan adapun setelah muallif kitab Tijan Daruri membaca Bismillah, Alhamdulillah illa, fahaza syarahun, maka ini kitab adalah penjelasan ala risalatil alamatil Bajuri, tentang kisah al-alamah Imam Bajuri fit tauhidi, di dalam menerangkan ilmu tauhid. Ini pelan-pelan ya. Sekarang adik-adik, durasinya dipelanin, nggak kayak seperti biasa kan cepat. Soalnya biasanya dosen kalau baca kitab sama santri cepat ya. Di pesantren biasanya bacanya cepat, tapi kalau di majlis mah pelan-pelan aja lah ya. Terus samaituhu, maka aku namakan kitab ini, hurufnya kembali domirnya kepada kalimat syarhun, syarah. Kitab syarah ini Tijanat Daruri, akan kitab Tijan Daruri. Itu kenapa dibaca Tijana, enggak Tijanu, enggak Tijani, karena dia kalimatnya jadi mabni maf'ul. Kalau mabni maf'ul itu dalam kitab ilmu nahwu dan syarah barisnya harus nasab, harus fathah. Jadi bacanya Tijanat Daruri. Fi syarhi, di dalam menjelaskan Risalatil Bajuri, yaitu kisahnya Imam Bajuri waqad su'iltu fihi, dan nyata aku telah diminta di dalam menjelaskan syarah kitab ini fa'ana, maka sesungguhnya aku asyra'u, menyariatkan, rojian, dengan sambil berharap, al-intifa'ah, al-ittifa'ah, coba di kitab itu tak nun, tak saja apa nun aja di kitab kalian? Ada nun sama tak ya? Al-intifa'ah, akan manfaat bihi, dengan kitab ini.
wa udal barakati dan untuk mencari berkah min zalika syaikhi dari guru tersebut khusus untuk diriku walikulli qari'in dan khusus untuk seluruh orang yang mendengarkan, yang membacakan, wasami'in dan mendengarkan, wa mutali'in dan melihat akan kitab ini. Bahas gitu aja ya, biar kalian sedikit aja. Oke. Ulang lagi deh, ulang lagi. Baca kitabnya, perhatikan. Amma ba'du fahada syar'un ala risalati alamatil bajuri fi tauhidi samaituhu fi janab darari fi syarhin risalatil bajuri wa qad su'iltu fihi fa'ana ashra'u rajian al-intifa'a bihi wa udal barakati min zalika syaikhi li wa likulli qari'in wa sami'in wa mutali'in. Allahu a'lam. Ya. Oke, sekarang kita surah kitabnya, perhatikan ya, lihat, perhatikan hurufnya. Adik-adik, cara menyurah kitab sesuai dengan kalimat-kalimatnya, perhatikan ya. Makanya kalau nggak diperhatikan nggak bisa kalian. Amma ba'du, maka setelah Syekh Nawawi Al-Bantani yang menyarahkan kitab Tijan Daruri ini menceritakan dari awal bacaan bismillah, alhamdulillah, terus syahadat, sholawat dan salam kepada kanjeng Nabi. Ini Syekh Nawawi melanjutkan lagi mukadimahnya dengan isinya, isi dari kitab ini seperti apa. Fahaza syarhun, maka ini kitab yang tengah ini adalah syarah penjelasan ala risalatil alamatil bajuri, tentang kisahnya al-imam al-alamah, orang yang banyak ilmunya. Al-alamah itu orang yang banyak ilmunya, Syekh Ibrahim Bajuri. Jadi di kitab tengahnya ini ya, kalau di pesantren-pesantren yang biasa itu mungkin dia cuma ngebahas matanya saja ya, kayak Sapina itu biasanya matanya saja, pinggirnya yang dibahas yang ada ya, yang dibaca cuma pinggir. Kalau di tempat Pak Ustadz mah, tempat saya itu tengahnya yang dibahas. Jadi kita ngerti, paham maksud dan tujuan pengarang kitab seperti apa gitu. Karena yang penting adalah tengahnya yang penting. Fit tauhidi, di dalam menjelaskan ilmu tauhid, Imam Bajuri ini, Imam Ibrahim Bajuri ini salah seorang ulama ahli ilmu tauhid, ahli keyakinannya kepada Allah ini sangat luar biasa. Jadi beliau menguasai ilmu tauhid dengan sangat luar biasa ya, ahlinya benar-benar. Jadi kalau mau tanya perkara ilmu tauhid sama Imam Bajuri ini, oh luar biasa. Beliau bisa jelaskan dari A sampai Z adik-adik gitu. Yang mana ilmu tauhid ini hukum belajarnya, hukum belajar ilmu tauhid ini adalah fardu ain.
fardu ain hukumnya, dia harus tahu. Jadi orang kalau nggak pernah ngaji ilmu tauhid, dosa sama halnya dengan dosa dia tidak sholat 5 waktu. Ya, fardu ain itu sederajat dengan sholat 5 waktu hukum belajarnya. Makanya wajib fajri, ya, jangan kebanyakan tidur. Ya, ini baru begadang berapa hari, akhirnya kadang ngaji. Makanya sekarang begadangnya kita kerain lah. Nah, terus kalau kita begadang kadang ngaji, ya kan jadinya dosa, betul tidak? Kasihan doang kita mah. Karena begadang, akhirnya kadang ngaji. Oke, jadi ini kita menjelaskan tentang ilmu apa? Ilmu tauhid, ilmu yang tentang mengesahkan Allah. Ilmu tentang mengesahkan Allah, mengenal Allah. Ilmu tauhid itu ilmu tentang akan mengenal Allah. Jadi kalau kita mau lebih kenal dengan Allah, belajar ilmu tauhid, wajib hukumnya, wajib tahu Allah itu siapa, ya. Terus di samping Allah tuh ada siapa lagi? Prajurit-prajuritnya Allah tuh siapa? Ada malaikat, ada para makhluk yang lain dan lain sebagainya, itu harus tahu, ya. Kemudian Samaituhu Tijanat Daruri, aku namakan kitab syarahnya ini adalah kitab Tijan Daruri, ya. Jadi yang menamakan kitab Tijan Daruri ini sebenarnya adalah Syekh Nawawi. Kalau Imam Bajuri mah dia cuma menjelaskan risalah tentang keilmuannya saja, tapi kitabnya ini yang bikin namanya adalah Syekh Nawawi Al-Baghdadi. Jadi dinamakan oleh beliau, kitab syarahnya adalah kitab Tijan Daruri. Ya, Tijan ini kalau kita mau artikan tuh biasanya dimaksud yaitu tentang untayan mutiara. Jadi untayan mutiara bahasa maknanya dari kitab Tijan ini artinya seperti itu. Fi syarhin Risalatil Bajuri, yang mana ini menjelaskan tentang kisah keilmuannya Imam Bajuri, ya, seorang ulama ahli tauhid. Waqad su'iltu fihi, dan sebenarnya aku di sini kata Syekh Nawawi diminta. Su'iltu itu diminta, fi'il mudhari' mabni maf'ul. Ya, jadi Syekh Nawawi nggak sembarangan nulis kitab, diminta sama orang, sama jamaahnya supaya bikin syarah kitab Tauhid Imam Bajuri. Tolong bikinin kitabnya, jelasin, soalnya agak banyak orang yang belum ngerti. Itu kalau ulama-ulama yang benar seperti itu adik-adik, mereka bikin kitab nggak mentang-mentang jago bahasa Arab, nggak sombong, betul tidak? Kalau belum ada yang minta, mereka tidak akan berani menulis kitab. Itu yang benar kayak gitu adik-adik, ya. Jadi dia nggak sombong, walaupun ilmunya banyak, tetap smooth, tetap tawadu, tetap rendah hati. Ya, itu ulama yang benar seperti itu. Ini mah kagak, ilmu belum punya, ya, sombongnya 17 setan. Ada yang kayak begitu. Banyak. Nggak ngaca ke diri, betul tidak? Nggak introspeksi di diri. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa orang yang udah tahu dirinya,
maka dia bakal tahu akan Tuhannya. Jadi kalau orang nggak tahu diri, dia nggak bakalan kenal sama Allah, nggak bakalan deket sama Allah. Kelakuannya berarti seperti apa adik-adik? Setan. Nah, jauh dari Allah. Yang jauh dari Allah siapa? Setan, iblis. Orang yang nggak tahu diri. Jadi Syekh Nawawi ini nggak sombong. Jadi dia bikin kitab Tijan Daruri ini atas permintaan dari muridnya, atas permintaan dari jamaahnya. Nggak mentang-mentang dia ini banyak, udah bikin aja kitab ini. Ya, semua ulama-ulama yang ikhlas seperti itu. Kemudian wa ana asyra'u rajian al-intifa'a bihi, maka aku mensyariatkan sambil berharap supaya mendatangkan manfaat dengan kitab ini. Ya, jadi Syekh Nawawi mohon sama Allah, ya Allah, supaya ini kitab ini nanti datangin manfaat buat diriku, buat keluargaku, buat orang-orang yang lain. Kata Syekh Nawawi ini buat murid-muridku semuanya, ini kitab bisa mendatangkan manfaat di dunia sampai akhirat, bahkan wa'udal barakati, dan juga untuk menarik keberkahan. Orang yang belajar ilmu tauhid ini didoain sama Syekh Nawawi Al-Batani biar hidupnya berkah hidupnya. Berkah itu nggak harus banyak, berkah itu tidak harus banyak, sedikit tapi cukup, itu adalah keberkahan. Ya, itu min zalika syaihi wa likulli qari'in wa syami'in wa mutali'in. Dari keberkahan gurunya beliau siapa tadi? Al-Imam Ibrahim Bajuri. Beliau berdoa ya dengan wasilah gurunya yaitu Imam Bajuri tadi, supaya kita semua senantiasa diberikan keberkahan. Beliau doakan kita nih supaya kita semua yang ngaji kitab ini ya diberikan manfaat dunia akhirat. Didoain, amin ya rabbal. Enak tidak? Udah dikasih ilmu didoain juga. Dan ini yang harus digarisbawahi adik-adik. Nih di sini Syekh Nawawi Al-Bantani melampirkan kalimat min zalika syaihi. Pahami maksudnya. Beliau berdoa menggunakan perantaraan wasilah gurunya. Ya. Jadi membawa wasilah nama gurunya. Kenapa? Ya karena beliau merasa dirinya itu adalah orang yang masih bodoh. Jadi beliau bawa nama gurunya, mohon sama Allah biar doanya dikabul. Padahal Syekh Nawawi ini samudera ilmunya banyak. Kemarin kita tahu ya, bukan kitab tauhid saja yang sudah disyarahkan sama beliau, benar gak? Ada kitab Safinah itu sama beliau Syekh Nawawi. Padahal ilmunya beda. Kalau Safinah itu ilmu fikih, itu beda ilmu. Jadi Syekh Nawawi ini luar biasa. Bahkan tasawuf saja dia bisa jelaskan, itu luar biasa. Kitab Sulamun Taufik ya, yang kemarin itu juga Syekh Nawawi yang menjelaskan. Tapi walaupun ilmunya banyak, dia tidak sombong, Rizka. Gak sombong, tetap bawa nama gurunya. Kalau berdoa, ya Allah kabulkanlah doaku berkah guruku. Nih orang yang benar kayak begini. Ya, jadi merasa dirinya bodoh, nggak sedikit pun ada ilmu di dalam dirinya. Dan itu yang diajarkan oleh guru-guru kita, terutama di majelis taklim Janatul Hamdi ini. Ya maaf, makanya ada banyak perbedaan dengan majelis-majelis lain. Ya, karena memang beda pengajaran, beda pemahaman. Kalau kita di sini, kita tuh ngaji diri, betul tidak? Diri kita biar benar, bukan mau ngebenerin orang. Paham tidak? Kenapa? Kalau udah orang punya tujuan ngebenerin orang, berarti dia merasa dirinya paling benar. Betul tidak? Itu udah benar. Kita di sini ngaji diri, ngaji benerin diri kita.
Jadi itu yang paling utama adik-adik. Dan yang diajarkan guru-guru kita, tanamkan dalam diri kita ini harus merasa diri kita paling bodoh. Harus, wajib. Jangan merasa diri kita udah pinter, walaupun kita udah ngaji beberapa kitab, dan jangan pernah merasa diri kita nggak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Kalau kita sudah merasa diri kita pintar, kita sudah merasa diri kita bisa ngaji kitab atau ngaji ilmu itu, maka yang terjadi, setan akan menggoda kita menjadi orang yang sombong. Kita dibikin sombong. Sombong itu dosa, nggak boleh. Sedikit aja ada rasa sombong di hati kita sebesar biji bayam, ya, ilmu kita sedalam lautan misalnya, tetap kita bakal masuk neraka. Mau masuk neraka. Alhamdulillah. Makanya buang rasa sombong. Betul. Ini yang harus digarisbawahi oleh kita, ya. Ulama yang benar, ulama yang tidak pernah menyombongkan akan ilmunya, ulama yang senantiasa tabarukan kepada gurunya, walaupun ilmunya itu sudah sangat tinggi, bahkan ilmunya mungkin bisa melebihi dari gurunya. Makanya kata Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan, kita ketemu guru kita, walaupun ilmunya banyakkan kita, taruh dulu ilmu kita, ilmunya taruh, hormati ilmu kita. Betul tidak? Kayak gitu ya, benar. Sama kayak kita sama orang tua kita awam, benar gak? Awam lah, nggak ngaji, sembahyang juga belum bentok, keluar juga nggak pakai jilbab. Kalau kita lagi ngobrol sama orang tua, taruh ilmu kita, taruh. Paham nggak maksudnya begini? Biar kalian nggak sombong, mentang-mentang kalian udah punya ilmu, tahu syariat, ntar mulutnya asal nerocos baik, nggak boleh. Taruh ilmunya. Betul, ya. Jadi kita nggak sombong. Ngomong sama orang tuanya misalnya, orang tuanya keluar nggak pakai jilbab dan lain sebagainya, ya kan? Nggak nutupin aurat lah, nggak sholat lah gitu. Bapak aja nggak benar, gitu ya. Kasar lah bahasanya, itu nggak boleh. Pakai bahasa yang santun, yang baik, pakai bahasa yang sopan. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu. Jadi nggak boleh sombong, ya. Ketemu guru kita, misalnya kita nih kayak model Anto, ya. Anto Allah takdirin dia bisa belajar di Abuya Said Maliki di Makkah Al-Mukarramah. Anto belajar, ya, nggak lama, cuma 10 tahun di sana. Ya, kan? Itu kan ilmu yang luar biasa. Abuya Said Maliki tahu nggak adik-adik? Orang yang bisa masuk ke dalam pesantren dia yang ada, itu ada syaratnya. Syaratnya satu, harus sudah ada dalam mimpinya bareng sama baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau belum ada nggak bisa. Berat syaratnya dia biasa. Kalau ada yang mondok, minimal udah dituntun sama kanjeng Nabi itu orang. Artinya mau masuk pondok Abuya Said Maliki itu adik-adik harus jadi wali dulu, karena hanya wali yang bisa berjalan bareng sama baginda Nabi. Mau jadi muridnya harus jadi wali, toh itu ilmu yang luar biasa, luar biasa. Kita yang buru-buru ya mau jadi wali, yang adanya garong, kucing ya. Itu Abuya Said. Dan kita punya guru Habib Segaf Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad Segaf, guru kita yang kemarin pengajian di Keramat Panjang. Sebelum beliau belajar di Habib Umar, beliau datang dulu ke Abuya Said Maliki di Mekah selama 4 bulan di karantina, kata Habib Segaf. Beliau cerita sama anak, Ustaz, anak di Abuya Said Maliki 4 bulan, Ustaz. Nggak kuat anak saya, katanya. 4 bulan nungguin dipanggil, nungguin dimimpiin sama Kanjeng Rasul, anak kuat. Sudah nggak kuat, udah anak mendingan di muridnya aja dah, di Habib Umar aja. Habib Umar masih muridnya Abuya Said Maliki. Kenapa mau masuk, Pak? Mau masuk ke pesantrennya, ente kudu dimimpiin, dituntun sama Kanjeng Nabi.
Waduh, itu berat, super berat. Kita ngimpi kanjeng Nabi aja susah, ini ngimpi ilmu kanjeng Nabi. Makanya Habib Sogap udah pusing kepalanya udah 4 bulan, anak udah baca sholawat sampai ribuan, bahkan mungkin jutaan setelah anak baca. Nggak bisa. Akhirnya ya sudah lah, anak langsung ke Hadramut aja, Habib Umar. Tak kuat dia biasa yang mau masuk, kudu dituntun dulu sama kanjeng Nabi. Ya, itu berdasarkan mimpi dari pimpinan pondoknya. Kalau sekarang dipimpin sama Syekh Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Al-Maliki ini keturunan habaib dari Sayyidina Hasan. Al-Maliki itu fam habaib, marganya habaib dari Sayyidina Hasan. Jadi ada 2 keturunan habaib itu adik-adik, dari Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Nah yang kemarin nih guru-guru kita yang di sini mayoritas itu dari Sayyidina Husain. Al-Haddad kemarin Habib Lutfi kesini, Al-Haddad itu Sayyidina Husain. Al-Habsyi, As-Saddam itu keturunan Sayyidina Husain. Nah, jarang di Indonesia Sayyidina Hasan cuma ada tuh Habib Abdullah Barokwan Al-Hasani. Kecil-kecil itu Sayyidina Hasan, tua gitu. Makanya keturunannya lebih tua daripada Sayyidina Habib Abdullah Barokwan Al-Hasani. Itu keturunan Sayyidina beliau masih keturunan sama Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Jailani, Al-Hasani, Barokwan, Al-Maliki, banyak gitu. Ya adik-adik, jadi tidak sombong. Tuh ulama-ulama yang benar mah manfaat ilmunya tidak sombong dan tidak melupakan akan gurunya, guru yang benar, guru yang mengajarkan akan kebenaran, guru yang mengajarkan akan syariat amar ma'ruf nahi mungkar, guru yang sesuai dengan kriterianya para alimul ulama dan para wali-wali besar. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya dia banyak ilmunya, udah banyak gurunya, belajar di tempat mana saja, tetap nggak ngelupain gurunya. Dan kalau ngobrol sama gurunya juga, dia nggak sombong. Ya kayak kita punya guru Habib Bahar bin Smith, udah terkenal, udah kenar seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri beliau suka ceramah di luar negeri. Habib Bahar kalau ada gurunya diam, duduk di bawah, diam, gak berani ngomong. Tuh, stop, gak berani ngomong. Gurunya datang, dia sajikan yang sangat istimewa buat dia. Begitu. Makanya wajar kalau sampai ilmu beliau bermanfaat, karena beliau mengerti gurunya. Ya kan? Kadang orang ada kan banyak orangnya, udah tenar, udah kaya, lupa. Itu tidak. Banyak itu. Kadang lupa bungkusnya bukan kulitnya lagi. Ini jangan sampai kita punya sifat seperti itu lagi. Kenapa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabil lasyadid. Nikmat yang udah Allah berikan kepada kalian, ya, nikmat ilmu, kekayaan, kemuliaan, kalau kalian lupa, kufur nikmat, gak tahu bersyukur sama Allah, maka niscaya tuh nikmat bakal dicabut sama Allah, diganti sama azab, sama siksa yang pedih. Siap-siap aja. Makanya di sini kita, kalau majelis kita, kalau ada orang-orang yang seperti itu, kita mah biasa saja. Artinya kita nggak pernah mau menghukum mereka. Kenapa? Karena Allah yang maha adil, biar Allah saja yang menghukum, betul tidak? Kalau kita yang menghukum, yang ada disentil gitu, sakitnya sebentar. Tapi kalau Allah yang nyentil, 7 turunan keluarganya bakalan sengsara. Na'udzubillah ini. Makanya kami kita biarin aja. Banyak yang ngadu, Ustaz kok sini udah enak gini lupa sama Ustaz, ini biarin. Gak ngaruh. Kita berpikirnya apa?
ilmu yang sudah kita berikan berarti manfaat buat dia, betul tidak? Walaupun disalahgunakan sama dia, tapi Allah itu maha adil. Lihat hidupnya, gak bakal berkah, ya kan? Hidupnya gak bakal berkah, ya. Ilmunya banyak dipanggil di mana-mana, acara-acara tabligh akbar, undangan gak berhenti-berhenti, tapi alat masih belum punya juga. Ada yang kayak begitu? Ada. Udah alat belum bisa punya, panggilan berhenti-berhenti, dan motor hilang. Udah jatuh ketiban ember. Nah itu salah satu bukti bahwa Allah itu maha adil. Allah itu maha adil, kita lihatin aja, betul tidak? Iya, seperti enggak, kita pun enggak menanamkan dendam, enggak menanamkan kebencian sama orang-orang yang pernah belajar sama kita. Ya, jadi kita tidak diajarkan kebencian sama guru kita, betul tidak? Kita pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu. Ada yang ngirikin majelis kita, ada yang menghasut majelis kita, ada yang nggak demen, biarin. Selama dia tidak mengganggu dakwahnya majelis nggak mengganggu dakwahnya baginda Nabi Muhammad, ya kita doain aja biar dapat hidayah. Tapi kalau sudah mengganggu dakwah, katakannya Nabi, khuz saifa, ambil pedangmu, ya, hancurkan orang-orang yang mengganggu dakwahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, ya adik-adik. Jadi kita didoakan sama Syekh Nawawi Al-Bantani lewat perantauan gurunya khusus buat dia dan orang yang baca kitab ini. Bahkan bukan yang membaca kitab ini saja, wasami'in, dan orang yang mendengarkan. Ya ada orang yang mendengar, no, kayak si Entong, ya Entong pada si Ade kan yang ngerti, didengerin, didoain juga sama siapa? Sama Syekh Nawawi didoain, mau seorang wali besar. Wa mutolin, dan orang yang melihat kita yang lagi ngaji didoain juga sama Syekh Nawawi Al-Bantani. Gitu. Nah ini sedikit kisahnya Syekh Nawawi Al-Bantani biar kalian paham. Syekh Nawawi Al-Bantani ini sekarang pusaranya ada di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Itu di kota suci Mekah ada tempat pekuburan pemakaman umum yang bernama Jannatul Ma'la. Ya, adik-adik, mohon maaf tadi ada sebentar. Kedudukan derajat seorang guru itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa masuk surga itu berkah dari guru kita, serius. Orang tua kita yang di rumah bisa masuk surga itu berkah dari guru kita. Kakek nenek kita yang udah meninggal bisa masuk surga itu berkah dari guru kita. Diajak sama guru kita semua. Makanya itulah kenapa kita harus menghormati guru kita, ya. Karena yang namanya orang tua zaman sekarang atau zaman dulu, ya, itu belum tentu bisa mengajak anaknya masuk surga, ya. Malahan sebaliknya, kalau orang tua yang awam anaknya nggak diajarin agama, tidak disuruh diajarin sholat, nggak diajarin ngaji, ya, malahan diajarin apa yang tidak nyanyi karaoke, betul seperti itu. Ya, makanya jangan, ya. Tadi kita lagi cerita apa? Syekh Nawawi Al-Bantani itu di pusaranya dimakamkan di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Namanya itu pemakaman Jannatul Ma'la. Itu di situ beliau walaupun sudah wafat itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalifah di Maqbaratul Ma'la tersebut kebetulan Al-Fakir sudah ke sana.
datang ke sana langsung melihat langsung pusaranya Syekh Nawawi Al-Madani, itu di situ sama ada pusaranya dari istrinya Kanjeng Nabi Sayyidatuna Khadijah ada di situ. Jadi satu komplek pemakaman dengan keluarganya Kanjeng Nabi semua. Syekh Nawawi dimakami di situ. Hebat. Dan makamnya itu adik-adik paling besar dibanding makam-makam yang lain. Kalau makam yang lain itu nempel semua. Kalau Syekh Nawawi enggak, dia satu ruangan gini nih, satu gini nih, tuh khusus beliau. Itu luar biasa. Sudah meninggal saja Allah mulia, Allah muliakan keilmuannya. Makanya orang yang berilmu itu pasti Allah muliakan. Berilmu, berakhlak, beradab, ya adik-adik. Dan insya Allah berkah dari kita ngaji kita beliau, nanti pasti kita semua bakal bisa ziarah ke makam beliau ke sana, dan juga bisa berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya Kanjeng Nabi yang berjuang berdakwah bareng Kanjeng Nabi, ya sampai mati berjuang berdakwah mengorbankan harta nyawanya. Nanti mudah-mudahan kita bisa sampai ke sana. Amin ya rabbal. Gedein niatnya, kencengin semangatnya dalam belajar, dalam mengaji. Insya Allah nanti Allah panggil adik-adik. Makanya jangan malas, jangan meleh-leh. Sudah waktunya. Oke, sampai sejauh ini ya, ada yang mungkin ingin ditanyakan? Silakan. Baik yang berkaitan dengan kitab ini maupun yang lain, ya. Kita bisa masuk ke sesi Q&A-nya, silakan. Adit, ngerti Bang Adit? Ngerti langsung. Ya, Tiba, paham? Allah paham ya. Itu. Baik, kalau memang tidak ada yang bertanya lagi adik-adik, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi ya dengan materi yang berbeda dan juga pemahaman penjelasan juga yang berbeda. Dan untuk minggu ini kita masih biasa menulis ya. Insya Allah minggu depan baca kitabnya yang membaca. Kemudian kita pelajari dibaca kita. Sekarang jadi biar kalian selain bisa menulis, kalian pun bisa membaca. Ya. Jadi komplit pakai telur. Ya. Itu tadi tetap semangat belajarnya. Ya, ilmunya jangan disia-siakan. Ya, karena ini sangat bermanfaat buat hidup kita dunia sampai akhirat, dan sangat bermanfaat buat anak cucu kita nantinya. Amel, Amel kalau punya anak nanti belajar ini juga pasti. Amel punya cucu namanya Apel. Amel Apel. Punya Apel. Nah itu nanti juga pasti belajar ini, karena ini sampai yaumul kiamah gak bakalan berubah gitu. Ya paham ya. Dan ini demikianlah kurang lebihnya, mohon maaf. Jadi mudah-mudahan ilmunya nempel, manfaat semua, jangan hilang, amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga berkah buat kita sesuai doa Syekh Nawawi tadi. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup pengajian kita dengan mengucapkan wallahu a'lamu bishawab, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui tentang segala kebenarannya. Ya, usikum wa nafsi bitaqwallah wal istiqamah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
Yeah.